PHRI adalah salah satu asosiasi ya yang saya ikuti dari awal gitu ya. Eh, Bentar nih. Jadi itu yang saya ikuti dari awal dari tahun 95 itu untuk membangun organisasi PHRI. PHRI itu adalah Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia, yang mana para peserta anggotanya itu adalah para pemilik hotel dan restoran yang ada di Indonesia, khususnya di Karangasem sendiri, yaitu disebut dengan BPC PHRI Kabupaten Karangasem. Kalau di Bali, itu DPD PHRI Bali, yang kebetulan menjadi ketuanya adalah Bapak Wakil Gubernur, Pak Coace. Nah, dalam hal ini di organisasi dari awal sama teman-teman juga dengan para pengusaha hotel dan restoran lainnya kita bangkitkan bersama. Tujuannya tidak lain adalah bagaimana kita menjalin komunikasi untuk membantu bersama-sama apa eh, meneruskan dan juga meningkatkan kualitas maupun juga berkomunikasi dengan semua pihak, baik itu dengan pemerintah, dengan travel agent, dengan pihak ketiga, dengan masyarakat, lingkungan, dan lain sebagainya. Sehingga wadah PHRI ini adalah sebuah organisasi untuk kita lebih banyak berdiskusi sama teman-teman dan juga memiliki peran di bidang pendidikan, khususnya bagaimana kita sama-sama meningkatkan daripada segi kualitas SDM yang ada di Kabupaten Karangasem. Kalau bercerita dari awal, dulunya dari segi kualitas dari tahun 90-an itu saya di Karangasem, memang saya aslinya orang Karangasem, tapi dulu walaupun sempat ke beberapa daerah dan juga keluar Bali dan juga keluar negeri, jadi kembali lagi ke Karangasem, tujuannya adalah membangun SDM kita yang ada di Karangasem, walaupun tidak bisa 100% in charge di bidang pendidikan. Karena saya memang lebih menggeluti di bidang industri, bisnis kepariwisataan atau khususnya di hotel dan restoran. Nah, di bidang pendidikan, kontribusi kami di PHRI cukup boleh dibilang memiliki peran, baik itu dari SMK, kita sudah mulai semua SMK kepariwisataan yang ada di Kabupaten Karangasem, dan juga LPK di bidang kepariwisataan. Jadi di situ baik itu untuk mereview kurikulum di SMK di bidang kepariwisataan, penyesuaian, dan sebagainya, kami juga bersama-sama dalam hal ini berkontribusi secara langsung bagaimana link and match untuk kebutuhan industri dengan SMK dan juga LPK. Nah, salah satunya ini saya sangat apresiasi kepada Pak Gede dan juga Pak Jati dan juga teman-teman yang lainnya, ada Pak Diki, untuk mengambil satu langkah maju gitu ya untuk LPK di bidang engineering dan juga di bidang digital marketing, sehingga tidak focusing saja nantinya kepada bidang housekeeping, restoran, ataupun FB service, FB product, dan sebagainya yang sudah sangat banyak ada. Sehingga ini ke depan di bidang engineering dan di bidang digital marketing ini sangat bagus sekali, dan memang kebutuhan kita cukup banyak untuk itu, peluangnya juga sangat banyak di bidang industri perhotelan. Kemudian sedikit kembali ke pendidikan, saya melanjutkan studi saya di bidang sarjana 1 di bidang hukum. Saya ngambil di hukum internasional untuk menjalin kerjasama di bidang perusahaan saya untuk membuat kontrakting dan sebagainya, sehingga dasar-dasarnya kita bisa pahami secara hukum. Baik, selanjutnya saya akan sampaikan sedikit di bidang hospitality industry, ya. Kemudian
Ini background saya tadi, biografinya secara singkat, Pak Gede udah sampaikan, saya asli orang Karangasem, tinggal di Karangasem dan mengkuli di Karangasem, dan juga membangun dan bersama-sama berkontribusi di bidang pertumbuhan, pembangunan, serta perkembangan pariwisata kita di Kabupaten Karangasem. Kemudian mengenai pendidikan sudah tadi saya singgung, adapun di bidang asosiasi tadi juga disampaikan oleh Pak Gede bahwa selain saya di PHRI, saya juga sempat 2 periode menjadi ketua IHGMA. IHGMA itu adalah Indonesian Hotel General Manager Association yang mana berakhir pada tahun 2002, sekitar 2 bulan yang lalu, yang mana asosiasi ini adalah asosiasi profesi atau asosiasi nantinya kalau teman-teman yang sudah bekerja di engineering itu ada asosiasi engineering tersendiri atau asosiasi di bidang marketing itu adalah asosiasi profesi. Kalau IHGMA itu adalah Indonesian Hotel General Manager Association adalah sebuah asosiasi di bidang general manager gitu. Jadi itu bidang profesi yang memang juga memiliki tugas khusus di bidang kemajuan dan peningkatan kualitas SDM kita di bidang kepariwisataan. Kemudian saya sampai saat ini juga masih menjabat sebagai Ketua Badan Promosi Pariwisata Daerah Kabupaten Karangasem, yang mana kalau di provinsi juga Pak Wakil Gubernur selaku ketuanya, dan di pusat di nasional langsung Bapak Menteri Pariwisata Ekonomi Kreatif yang menjadi Ketua Badan Promosi Pariwisata Indonesia. Nah, dalam hal ini kalau Badan Promosi Pariwisata Daerah Kabupaten Karangasem itu melalui surat keputusan Bupati, yang mana itu memang mutlak adalah yang di-SK-kan oleh Bupati untuk membantu dan memiliki tugas bagaimana kita meningkatkan daripada pariwisata di Kabupaten Karangasem, dan juga bagaimana kita meningkatkan kunjungan wisatawan ke Kabupaten Karangasem, serta memperbaiki serta meningkatkan investasi di bidang kepariwisataan. Mungkin itu sedikit tentang organisasi, dan juga di beberapa organisasi saya juga ikut seperti Avindo dan juga asosiasi lainnya. Kemudian saya lanjutkan agenda kita pada malam hari ini. Saya akan sharing-sharing singkat saja yang ringan, mungkin menyangkut daripada pariwisataan secara umum, dan juga nantinya akan mungkin lebih banyak kita berdiskusi kebutuhan-kebutuhan dan peluang-peluang yang terjadi di perhotelan, khususnya nantinya adalah di bidang engineering dan juga di bidang digital marketing ataupun marketing secara umum gitu. Baik, tourism kalau ini saya pakai bahasa Balinya sedikit gitu ya. Jadi pariwisata itu sudah mutlak adalah sebuah pergerakan atau terjadinya perjalanan manusia dari satu tempat ke tempat lain, apalagi bisa ke negara dalam negeri ataupun ke dunia internasional. Sehingga sejauh masih adanya pergerakan manusia dari satu tempat ke tempat yang lain, sehingga pariwisata itu akan tetap hidup. Dan pariwisata tidak akan pernah mati kalau pergerakan manusianya masih dikasih ruang. Kecuali pada saat COVID-19 yang seperti kita rasakan kemarin, yaitu memang pergerakan yang ditutup, sehingga menyebabkan pariwisata itu paling terpuruk. Mungkin dari sektor ekonomi yang paling terpuruk kemarin adalah pariwisata, sama dengan kita di Bali, ekonomi kita minus di atas 9% gitu ya, karena memang Bali mengandalkan ekonominya adalah di bidang kepariwisataan. Sehingga begitu buka pasca COVID-19, pariwisata Bali khususnya dari tahun 2001, 2022 sampai sekarang 2023 ini perjalanannya sangat signifikan sekali, sangat bagus sekali. Dapat saya share sedikit kalau di bidang kemajuan gitu ya, dari target pemerintah kita dalam hal ini
untuk kunjungan wisatawan 4,5 juta pada tahun 2023, yang mana sampai bulan Mei itu baru 1 triwulan itu udah mencapai 2,5 juta gitu. Nah, kalau ini bisa terjaga sangat luar biasa, walaupun memang ada intrik-intrik yang Tes ya, mungkin. tes. Oh, Halo. nggih 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 Ya, nggih. Nggih, sorry lanjut Pak sorry. ya. Ya, Lanjut nggih ya, nggih. yang share ya, sebentar. Baik, jadi yang lanjut ya. Kemudian pariwisata kita pasca COVID-19 tadi saya sudah singgung, pergerakannya sangat positif sehingga mengalami kenaikan yang sangat signifikan kalau kita bandingkan dengan COVID-19. Namun kalau kita bandingkan dengan sebelum COVID-19 pada tahun 2019 dibandingkan tahun 2023, itu perbedaannya tidak terlalu banyak gitu ya. Namun di tahun 2023 ini ditargetkan 4,5 juta kunjungannya, dan sekarang sudah mencapai 2,5 juta kunjungan sampai bulan Mei 2023. Dan bulan Juli, Agustus, dan September itu kita sebut kalau di dunia industri pariwisata, khususnya di bidang perhotelan, adalah disebut dengan high season. Sehingga kunjungan wisatawan cukup banyak karena banyak negara melakukan liburan mereka, termasuk juga nasional gitu. Untuk Indonesia kan liburan rapotan kemarin 1 bulan gitu, itu juga sangat berpengaruh terhadap kunjungan eh, wisatawan kita khususnya di Bali. Nah, di bidang hospitality industry gitu ya. Jadi pariwisata merupakan satu ekonomi yang boleh dibilang sangat cepat pengaruhnya gitu ya, perputaran ekonominya, namun juga di satu sisi sangat sensitif sekali gitu. Kemarin misalnya waktu COVID-19 begitu tidak ada pergerakan sehingga langsung cut down dan betul-betul sangat kita rasakan mati gitu. Nah, sebelum COVID-19 misalnya ada berita tentang flu burung, itu juga berpengaruh. Adanya bom sangat berpengaruh, sehingga pariwisata ini sangat sensitif. Namun di sisi lain, pergerakan ekonomi yang paling cepat karena adanya eh, pariwisata itu sendiri. Sehingga eh, pariwisata juga tidak pernah libur. Jadi pariwisata itu bergerak hampir 365 hari selama 24 jam full gitu. Jadinya tidak pernah tutup di bidang ekonomi pariwisata itu sendiri. Sehingga bagi teman-teman para mahasiswa ya, kita juga harus bersiap gitu ya nantinya untuk teman-teman yang bergabung di industri pariwisata khususnya di bidang perhotelan. Kita juga harus siap dengan kerja sesuai dengan schedule atau jadwal yang ditetapkan oleh perusahaan, karena itu 24 jam berjalan terus walaupun nyepi gitu ya, cuman di luar yang harus ditutup namun dalam operasional berjalan terus, sehingga pariwisata selama 365 hari itu berjalan terus dan tidak pernah berhenti. Kemudian bidang-bidang pariwisata itu sendiri banyak, baik itu menyangkut hotel, mostel, restoran, travels, dan juga transport dan sebagainya. Jadi itu sangat uh, masif gitu ya, sangat banyak multi sektor yang disentuh oleh pariwisata itu sendiri. Kemudian kalau dari segi karakter gitu ya, karakter kepariwisataan itu sendiri memang kita ketahui memiliki banyak
sifat dan karakter itu sendiri. Kalau kita di Bali, pariwisata kita adalah berbasis budaya gitu, sehingga apa yang kita jual ataupun jasa yang kita jual itu adalah lebih banyak mengenai kebudayaan yang dimiliki atau yang kita miliki di Bali, dan juga adalah alam yang kita miliki, yang Tuhan ciptakan buat kita, yang senantiasa kita pelihara, sehingga alam semesta ini menjadi anugerah buat kita semua. Saya salah satu contoh di Karangasem itu sendiri dengan adanya Pura Lempuyang gitu. Pura Lempuyang itu kalau orang berfoto di The Gate of Heaven, ya, pintu, kalau kita disebutnya itu adalah pintu surga gitu. Jadi itu hanya berfoto di Candi Bentar yang itu backgroundnya dengan Gunung Agung, kemudian kreatif daripada anak-anak muda di situ, seakan-akan wisatawan itu berfoto di atas air gitu. Padahal itu teknik pengambilan fotonya adalah dengan cermin gitu. Nah, inilah kreativitas yang tumbuh untuk menjadi salah satu karakter pariwisata kita. Nah, sehingga Lempuyang itu dalam satu hari kunjungannya mencapai 1.000 orang, sehingga ngantrinya juga cukup panjang. Bisa orang ngantri di situ 4-5 jam hanya untuk bisa dapat berfoto di pintu surga. Nah, ini menjadi tagline-nya pariwisata Kabupaten Karangasem, yang mana menjadi maskotnya pariwisata kita di Kabupaten Karangasem selain destinasi-destinasi lainnya. Sehingga bagi kami di Karangasem memang lebih banyak adalah potensi alam yang dimiliki, sehingga destinasi inilah yang menjadi tujuan utama, kemudian didukung dengan industri-industri yang lain seperti hotel dan restoran. Nah, kalau di hotel-hotel di Karangasem itu sendiri cukup banyak, walaupun memang hotel berbintang tidak terlalu banyak, mungkin hanya belasan, namun hotel-hotel kecil, villa, dan sebagainya, dari bertaraf yang paling rendah sampai taraf yang tertinggi, itu ada di Kabupaten Karangasem. Kemudian di bidang kalau kita melihat dari skup hospitality itu sendiri, di bidang perhotelan itu sendiri, ya kalau kita tekniknya itu ada di lodgingnya, di bidang entertainment dan sebagainya, sehingga ini juga mengangkat daripada kebudayaan yang ada, sehingga banyak bermanfaat untuk masyarakat yang memiliki kemampuan, talenta, dan juga kelebihan di bidang entertainment, itu juga terserap di dunia industri pariwisata, khususnya di bidang perhotelan. Kemudian juga di bidang food and beverage, banyaknya warung-warung makan yang dulunya tidak terkenal, yang dulunya misalnya contoh kalau di Karangasem, mungkin ini dekat dengan kampus yang ada di Tanah Hampu gitu ya, itu ada sate mendire gitu. Nah, itu juga sangat terkenal. Padahal itu sate rumahan, yang mana pada tahun 94 itu dagang satenya itu sering jajakan sate ke jalan. Bahkan di tempat saya, di depan kita, sering menyampaikan sate, pesan, dan sebagainya. Sekarang ini karena berkat daripada marketing atau digital marketing gitu, itu menjadi sangat kesohor gitu di bahkan di nasional, bahkan sampai di tingkat internasional. Saya salah satu contoh lagi adalah Mek Samru, salah satu penjual nasi belayak di Kabupaten Karangasem, itu berada di Jalan Gajah Mada di Karangasem. Yang mana Mek Samru sendiri jualannya hanya sore di emper toko, dan justru mendapatkan penghargaan gitu ya, sebagai dua penghargaan sekaligus di tingkat nasional, yang mana Mek Samru ini adalah salah satu penjual nasi belayak yang cukup konsisten di bidang menjaga daripada kestabilan. Beliau jualan sudah puluhan tahun gitu ya, dan kemudian cita rasa makanannya tetap
sesuai dengan apa yang beliau jual dari awal sampai sekarang ini gitu. Nah, ini dulunya mungkin yang beli hanya orang-orang lokal termasuk saya gitu ya. Sekarang ini sudah banyak orang-orang dari Jakarta, dari Surabaya, dari mana-mana fokus mencari Mek Samru gitu. Bahkan sudah dulunya kalau biasanya habis jualannya jam 8 malam, sekarang jam 4, jam 5 sore udah habis dagangannya. Nah, ini salah satu efek daripada marketing yang luar biasa pada saat ini mengenai digital marketing. Kemudian kalau dari segi travels, ya sudah barang tentu banyak yang dapat sentuhannya, yaitu dari segi transport, guide, driver, dan sebagainya, itu yang mendapat efek secara langsung. Namun hal ini tidak hanya terhenti di scope ini saja, namun kalau kita tarik keluar itu banyak sekali. Jadi ada di bidang perikanan, para nelayan gitu ya. Kalau nelayan-nelayan kita di Karangasem yang mana dulunya sebagai nelayan lokal hanya mencari ikan, kadang-kadang dapat, kadang-kadang tidak. Sekarang khususnya di kawasan-kawasan pariwisata seperti di Candi Dasa, di Samu, kemudian di Amet, serta di Tulamben dan di Padang Bae dan sebagainya, itu sudah mulai bergeser. Justru sekarang mereka menjadi nelayan dolar gitu. Dalam artian mereka memelihara karang, menjaga karang dengan bagus, menjaga kebersihannya dengan baik, dan mereka mencari wisatawan atau tamu yang mau melakukan snorkeling, yang mau melakukan diving, yang mau melakukan mancing dan sebagainya atau rekreasi-rekreasi lainnya di laut, sehingga mereka langsung mendapatkan dampak yang diberikan oleh wisatawan itu sendiri. Karena kalau mereka jadi nelayan, mereka harus menyiapkan dulu paling tidak 100.000 untuk bahan bakar. Nah, ini banyak juga nelayan akhirnya sudah berangkat namun tidak menghasilkan atau tidak dapat ikan dan sebagainya. Nah, kalau dengan wisatawan mereka sudah langsung mendapat dampak yang mana mereka untuk mancing atau snorkeling satu boot berjalan mereka udah dapat 300 sampai 500.000 gitu, sehingga mereka sudah jelas mendapatkan manfaat secara langsung. Begitu juga pertanian, perkebunan dan lain sebagainya, dan sesuai juga dengan peraturan daerah Provinsi Bali yang dibuat oleh Pak Gubernur, jadinya untuk memaksimalkan produk-produk lokal seperti hasil salak yang ada di Kabupaten Karangasem dan juga hasil pertanian-pertanian dan perkebunan lainnya itu terserap cukup bagus sekali di dunia perhotelan. Kemudian juga peternakan gitu ya. Dari hasil peternakan juga terserap sangat tinggi sekali di industri perhotelan, sehingga ini dampak yang eksternal di luar daripada yang saya sebutkan tadi itu. Kemudian di bidang hospitality, di bidang perhotelan itu ada beberapa departemen atau divisi. Kalau di luar hotel itu divisinya ada beberapa. Jadi kalau ada divisi Frontliner seperti Pronovis dan FB Service. Pronovis itu adalah kantor depan atau disebut dengan Frontliner, dan juga kalau yang disebut Frontliner lainnya adalah di bidang food and beverage service atau waiter and waitress. Kemudian ada housekeeping yang membidangi kamar, kemudian roommate dan sebagainya, itu berada di bidang housekeeping. Kemudian ada di bidang marketing, inilah salah satu yang dibuat oleh Pak Gede, yaitu di bidang marketing gitu ya. Ini berkembang dengan pesat. Kalau kita bicara marketing mungkin itu ada kelas khususnya yang dikasih Pak Gede, dan juga nanti saya akan bahas sekilas tentang marketing itu sendiri. Kemudian juga ada departemen security, ada departemen engineering atau divisi engineering. Nah, ini juga sangat luar biasa perkembangannya gitu ya di bidang engineering itu sendiri. Jadi kalau engineering kan dalam artian bukan hanya memperbaiki listrik gitu ya, itu banyak.
Ada engineering di bidang elektrik, ada engineering di bidang sivil, ada engineering di bidang komputer, dan juga teknik jaringan, dan sebagainya. Dan itu sangat luas sekali peluangnya, khususnya di dunia perhotelan. Jadi, dua hal yang dibuat oleh Ganesha ini adalah peluang yang sangat luar biasa di industri perhotelan, di dunia perhotelan, dan juga perlu inovasi-inovasi yang harus diikuti sesuai dengan perkembangan dunia industri perhotelan dan dunia digitalisasi sekarang ini. Kemudian juga ada bagian, kalau di food and beverage itu ada dua, food and beverage service, ada food and beverage product. Yang mana food and beverage products itu adalah di bidang kitchen atau dapur, yang mana di bidang produk ini lagi dibagi nantinya ada bagian-bagiannya di bidang produk itu sendiri, sama halnya di engineering maupun di bidang marketing gitu. Nah, itu beberapa bagian, dan juga ada di bidang HRD yang membidangi kepersonaliaan daripada di perhotelan itu sendiri. Nah, itu beberapa departemen atau bagian atau divisi yang ada di dunia perhotelan, sehingga saya lanjutkan. Nah, ini beberapa, misalnya food and beverage service gitu ya. Kemudian di food and beverage service juga itu ada waiters, ada bartender, ada barista, ada Samuel atau wine, dan sebagainya. Kemudian kalau di bidang food and beverage products itu juga dibagi, ada di bagian grills, ada di bidang cools food, ada di bidang hot food, ada di bidang butler, dan lain sebagainya. Kemudian, nah ini kalau di bidang housekeeping adalah bagaimana mereka mempersiapkan kamar dan juga membersihkan areal, juga ada yang bidangi langsung di public area atau menjaga arealnya, kebun, dan juga di luar daripada kamar-kamar, itu kebersihan itu disebut dengan public area. Kemudian selanjutnya ada pronovis, tadi sudah saya sampaikan. Kalau di pronovis itu dibagi lagi ya. Jadi ada bagian bellboy atau bellman, kemudian ada telephone operator di situ, kemudian ada juga guest relation, reception, dan sebagainya. Itu di front office. Kemudian kalau di bidang marketing, nah ini sangat menarik sekali. Nah, sengaja saya nggak banyak jabarkan, namun nantinya akan kita lebih banyak bahas di perkuliahan selanjutnya. Marketing dari zaman ke zaman, kebetulan saya sendiri selaku operation manager, sekaligus sebagai marketingnya, sekaligus sebagai product controllingnya, dan juga kalau di food and beverage atau di restoran gitu ya, itu saya juga sekaligus menjadi kreator di bidang menu. Kalau dari awal saya cerita tentang mengawali bagaimana saya di food and beverage atau menjadi manajer restoran gitu ya. Jadi bukan hanya berpikir kalau menjadi manajer restoran hanya skupnya adalah di bidang pelayanan makanan dan minuman. Namun kebetulan saya menjadi manajer di restoran dulunya diawali dari nol gitu. Sehingga saya juga yang hitung cost-nya, saya juga yang membuat menunya, saya juga yang mentraining orang-orang servisnya, sekaligus juga mentraining orang-orang yang ada di dapur, di bidang hospitality, di bidang cleaners, di bidang hygiene and sanitation, dan juga tentang standarisasi dan sebagainya bersama-sama chef yang kita ajak bersama untuk berkolaborasi. Sehingga kalau di bidang food and beverage, saya cukup detail ya, bisa memahami hal itu. Sehingga berapa basic cost-nya, berapa kita harus jual, dan sebagainya, sampai ke hal itu saya memang sudah dapatkan semenjak saya sekolah di SMK, sehingga apa yang saya implementasikan di dunia industri itu menjadi nyambung atau match. Kemudian
dari segi marketing, kalau saya ikuti dari tahun 90-an, kalau dulu lebih banyak kita melakukan marketing itu adalah offline gitu. Jadi offline itu kita harus door to door. Jadi hampir saya setiap minggu dari saya pernah tugas di Ubud, saya pernah tugas di Sanur, tugas di di Candi Dasa lebih banyak dan juga beberapa kali mengisi di Singapura. Jadi sekaligus kita melakukan perjalanan baik itu untuk bekerja dan juga untuk berlibur. Nah, itu enaknya tugasnya di marketing. Jadi seorang marketing adalah sangat menarik buat saya karena diawali saya itu dari tahun 90-an itu mengawali dari segi offline, membuat brosur yang menarik, membuat foto yang menarik, kemudian kita membuat description tentang produk yang kita miliki. Bahkan saya sampai beberapa kali mengambil writer atau penulis tentang produk-produk yang kita miliki. Misalnya saya mengelola sebuah resort, jadi saya panggil writers dari orang Australia waktu itu teman saya. Jadi beliau yang membantu memberikan description atau tulisan tentang resort itu sendiri gitu. Sehingga setelah itu baru kita bentuk ke dalam flyer atau dalam brosur, dan brosur kita cetak banyak, penyebarannya kita lakukan itu hampir setiap 3 kali 4 kali seminggu saya mendatangi travel agent yang ada di Bali, dan juga sering melakukan eksibisi atau pertemuan marketing di luar Bali hampir ke seluruh Indonesia dan juga ke negara-negara yang kita tuju, mengawali dari Singapura, Malaysia, kemudian juga sampai ke Eropa. Kemudian berubahnya ini dari tahun 96-97 mulai adanya di bidang komputerisasi dan sebagainya, sehingga kita banyak mengirim email sudah mulai dan sebagainya sampai sekarang ini ke bidang digital marketing. Sehingga kalau sekarang tidak lagi menyetak brosur, namun bagaimana kita mampu memaksimalkan di digital, bagaimana kita mengelola marketing itu di Google, bagaimana kita mengelola marketing itu di media sosial dan sebagainya, sehingga diminati oleh para wisatawan itu sendiri. Oke, kemudian di bidang engineering, jadi itu lebih banyaknya sudah pasti Pak Gede yang nantinya akan menjabarkan di kelas-kelas. Kemudian kalau tadi saya sudah singgung sedikit, pada intinya kedua hal ini, baik itu marketing maupun di bidang engineering, peluangnya di dunia perhotelan sangat luar biasa. Justru di Karangasem itu sendiri peluang di bidang engineering sangat dibutuhkan, khususnya adalah di bidang mungkin teknik internet ya, dalam artian jaringan. Nah, ini peluang sangat tinggi dan SDM sangat terbatas di Karangasem itu sendiri. Jadi untuk itu para mahasiswa, teman-teman yang mengikuti kegiatan perkuliahan di bidang engineering, mungkin juga nanti akan dimaksimalkan bukan hanya di bidang teknik mesin, bukan hanya di bidang genset, bukan hanya di bidang listrik dan sebagainya. Namun sekarang ini pergerakannya yang harus kita ikuti sesuai dengan perkembangan zaman ini adalah di bidang jaringan, gitu. Karena sekarang di mana-mana harus internet yang bagus, koneksi yang bagus, sehingga bagaimana membuat sebuah jaringan yang bagus dan juga mengetahui karakter daripada geografis, yang mana seperti kita di Karangasem ini lebih banyak pantai atau di pinggir laut gitu, berisiko dengan korosi, karatan, dan lain sebagainya, dampak daripada hawa laut itu sendiri. Nah, bagaimana nantinya mungkin teman-teman berpikir kreatif untuk menjaga hal ini sehingga menjadi lebih lama kita bisa pakai, misalnya untuk terlindung dari korosi dan sebagainya, karena teknik jaringan ini sangat banyak sekali kebutuhannya di Karangasem. Hotel-hotel, teman-teman saya di hotel-hotel ini banyak sekali
membutuhkan orang-orang di bidang teknik jaringan khususnya. Begitu juga di bidang teknik mesin dan juga di bidang AC sudah barang tentu karena Karangasem karakternya panas gitu ya. Sehingga AC yang terpasang di hotel sangat banyak sekali. Sehingga ini menjadi peluang yang luar biasa buat teman-teman ke depannya untuk eh, berinovasi dan juga berkarir di bidang engineering di industri perhotelan. Sehingga teman-teman yang mengikuti perkuliahan di bidang engineering gitu ya, sehingga menjadi generasi-generasi penerus para pendiri daripada Ganesha ini sendiri. Karena Pak Jati itu kakak saya, juga beliau adalah orang perhotelan, dulunya juga selaku chief engineering gitulah. Ya, jadi itu perlu sekali ada generasi-generasi penerus beliau untuk pemegang kendali. Ini penting sekali buat kita semua. Jangan nantinya kendali-kendali ini tongkat-tongkat kendali atau tongkat-tongkat kepemimpinan itu baik di semua divisi ya, baik itu di divisi engineering, divisi marketing, divisi front office, food and beverage, housekeeping, semua divisi itu jangan justru diambil alih oleh orang-orang asing gitu. Sehingga kitalah yang harus memegang tongkat kepemimpinan ini, karena nantinya teman-teman akan bisa merasakan bagaimana kita memegang tongkat kepemimpinan itu dalam artian positif ya, sehingga itu dapat hasil yang juga sangat luar biasa. Sehingga kita jangan menyerah gitu, jangan takut dengan orang asing merasa lebih pintar atau apa. Sebetulnya kita jauh lebih punya kemampuan yang lebih untuk itu. Karena saya sempat hampir 14 tahun bekerja di perusahaan orang asing dan juga waktu itu ada 9 perusahaan, mungkin ada 7 perusahaan manajernya adalah orang asing. Itu hanya 2 perusahaan yang di manajernya itu orang Indonesia gitu ya. Sehingga ini berkompetisi yang luar biasa. Di situ saya merasakan bagaimana perbedaan kita menjadi pemimpin dari orang lokal gitu ya. Kemudian dibandingkan menjadi dengan orang asing dari segi pendapatan. Contoh, waktu itu dari tahun 90-an itu orang asing sudah digaji 3.000 sampai 5.000 dolar untuk menjadi unit manager gitu. Nah, sedangkan orang-orang kita masih dihargai sangat rendah. Nah, itu kenapa? Karena kualitas IQ dan juga keberanian dalam memberikan kemampuan kita dan juga keberanian di dalam negosiasi dengan para pengusaha ini juga penting sekali dalam hal kita memberikan kemampuan SDM kita gitu. Karena kalau sekarang pemerintah kenapa menggiatkan di bidang kompetensi gitu, ini penting sekali karena inilah nantinya menjadi ujung tombak kita. Sehingga banyak sekali orang punya kemampuan. Ya, mohon maaf, saya sendiri juga tidak banyak punya kompetensi, namun punya kemampuan. Namun di bidang SIM-nya, nah ini yang perlu. Nah, untuk itu LPK Ganesha ini salah satu yang nantinya akan memberikan SIM gitu ya untuk kompetensi di bidang marketing, kompetensi di bidang engineering. Nah, inilah yang dibutuhkan dalam hal nantinya merebut tonggak-tonggak daripada kepemimpinan di bidang industri kepariwisataan, khususnya di industri perhotelan. Baik, itu sekilas mungkin yang dapat saya sampaikan dulu, Pak Gede. Mungkin nantinya kalau ada pertanyaan dari teman-teman, apa yang kiranya eh, mau didiskusikan dengan senang hati, kita akan lebih banyak berdiskusi dalam hal dunia perhotelan, peluang-peluang, dan lain sebagainya. Mungkin demikian dulu, Pak Gede. Saya kembalikan waktunya ke Pak Gede selaku moderator. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Wayan. Begitu teman-teman, banyak sekali ya informasi yang kita terima. Wawasan saya, terutama Pak Wayan, lebih terbuka lagi gitu ya. Mungkin teman-teman yang kondisinya sudah
bekerja sekarang bisa diterima, bisa dikembangkan lagi. Kemudian teman-teman yang baru taman SMA atau SMK mungkin menjadi hal yang baru gitu ya, terutama yang dijelaskan oleh Pak Wayan tadi. Nah, saya tanggapi sedikit apa yang materi disampaikan oleh Pak Wayan tadi. Memang betul ya, semenjak COVID itu tidak menyangka gitu ya kita juga terkena gitu ya, mungkin hampir 2,5 tahun lah sampai mungkin sekarang kalau orang tuh udah nggak peduli lagi gitu ya karena udah kebal gitu ya. Satu kalimat saja yang mengawali awal tahun 2020 ya, 2020 itu mendadak digital gitu ya, karena kita semua di rumah gitu ya, semuanya jadi serba digital. Nah, makanya sampai sekarang juga masih tetap gitu ya. Jadi yang disampaikan oleh Pak Wayan tadi betul. Mungkin dulu di awal tahun mungkin 90-an masuk komputer gitu ya, mungkin masih mahal gitu. Kalau sekarang kan orang bisa mengakses lewat handphone gitu ya, lewat apa tablet, gadget atau lain sebagainya, mungkin sangat mudah sekali. Nah, kalau misalnya saya di digital marketingnya eh, menguasai dunia digital itu sepertinya dunia itu kecil rasanya gitu ya. Karena Pak Wayan, saya juga banyak punya teman Ya, di luar itu cepat sekali komunikasinya. Cuman bedanya beda waktu aja. Jadi mereka sore di sini pagi hari gitu. Cuman ya, itu aja yang apa, ya, yang agak sulit gitu ya. Tapi kalau informasi dan sebagainya sepertinya kok kecil gitu ya ketika mengenal apa dunia digital itu. Nah, kalau ya. tadi dunia di perhotelan dan segala macam mungkin sudah dijelaskan oleh Pak Wayan, jadi teman-teman bisa menambah wawasan. Oke, untuk komunikasinya kira-kira teman-teman ada yang mau ingin ditanyakan dulu untuk materi yang disampaikan oleh Pak Wayan malam ini? Ada yang ingin ditanyakan? Atau ini Pak Dir nih datang nih. Selamat malam Pak Dir. Ada yang mau disampaikan kira-kira? Selamat malam Pak Gede. Nggih, nggih. Ngiring-ngiring silakan. Bagaimana suaranya bagus ya? Bisa diterima. Bagus, bagus Bapak, bagus. Silakan. Ada yang mau Iya. disampaikan? Selamat malam pada Pak Wayan Karyasu sebagai manajer yang termasuk sudah sebagai apa namanya Ketua PHRI Karangasem, begitu juga Pak Gede dan teman-teman yang bisa mengikuti hari ini. Saya bersyukur sekali bisa ikut apa yang tadi sudah disampaikan. Kebetulan saya menyimak setengah itu, tapi sih sudah poinnya sudah mengena bahwa begitulah keberadaan di dunia pariwisata. Saya perlu juga menekankan kepada teman-teman terutama yang di EP, jangan berkecil hati, apalagi tadi sudah dibuka bahwa banyak peluang, mari kita belajar dan belajar. Tapi kalau di dunia engineering itu tidak ada batasnya, tidak ada kan sampai di mana selesai, selalu terupdate. Begitu juga masalah kan selalu terupdate, tidak bisa. Masalah yang kemarin tuh besok pasti begitu, tidak mungkin, pasti ada masalah yang baru. Makanya kita perlu belajar dan belajar. Mengenai masalah apa tadi sudah disampaikan sama Pak Wayan itu, eh, kita sebagai engineering di sana itu kalau di hotel itu level kita sudah lumayan bagus. Masih ada level-level di bawah kita. Itu makanya Hmm. kita juga merasa bangga. Saya juga mengalami 30 tahun sebagai chief engineering dan tahu persis apa yang menjadi kebutuhan teman-teman yang ikut kuliah hari ini dan hari selanjutnya. Makanya saya ingin sekali mempersiapkan apa yang dibilang tadi bersama Pak Wayan itu biar ada pengganti-pengganti saya gitu. Itu harapan kita ke depan. Mudah-mudahan apa yang menjadi uh, visi dan misi daripada uh, Ganesha ini bisa terwujud. Itu aja Pak Gede. Mungkin pesan saya sedikit. Oke, terima kasih Pak Dir. Untuk teman-teman mahasiswa, silakan ada yang mau ditanyakan dari materi yang dipaparkan oleh Pak Wayan Karyasa tadi.
Kalau saya terbesit di pikiran saya itu ketika kalimat Pak Wayan itu bahwa dunia pariwisata itu hidupnya 365 hari per 24 jam gitu ya. Baru saya ngeh itu. Ya jadi baru saya ngeh, oh sajane bener ini dulu. Nggak ada henti-hentinya. Kalau misalnya kita kantoran kan paling masuk jam 7 terus pulang sore Sampai jam sudah, 4 nggak ada loh. Ini selesai. ternyata ternyata bener. Oh iya ya 24 jam ternyata gitu. Jadi semua semua sektor kena jadinya. Ya Betul. tadi yang disampaikan oleh Pak Uyan juga ada peternakannya juga ada, kemudian yang apa perkebunan juga Perikanan, ada, perikanan semua perkebunan, itu ternyata pertanian. iya Ya, benar-benar benar-benar yang disampaikan oleh Pak. Saya baru nggak juga ya, ya, saya lihat. Iya, ya, ya, nyangkut ke sana kemari berarti. iya. Nggih, 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 nggih. Ya. Nggih, silakan teman-teman, teman-teman mahasiswa ada yang mau ditanyakan boleh deh apa misalnya pingin Bertukar tahu lebih. pikiran aja, mau Nggih, sharing-sharing. betul, Ayo, sharing. kita sama-sama Silakan. berbagi, Nggih, gitu. Mm-mm. ayo silakan teman-teman. Sepertinya malu-malu ini. Yang Mbak Tita ada yang mau tanyakan nih, Mbak Tita ini mahasiswa dari Sumba, ini Pak Wayan hadir ikut. Mbak Tita silakan Ya, Mbak Tita, ada yang mau ditanyakan? Bagaimana kondisi Sumba di situ boleh ceritakan. ya, Nanti setelah mengadopsi ilmu katakanlah di sini, kemudian kembali ke daerahnya bisa ngembangkan lagi gitu. Tes Mbak Tita ada? Kalau tidak, Mas Cahyo sama Mas Femas, ini yang dari Banyuwangi. Silakan, bagaimana kondisi boleh? Di situ nanti kan kita adopsi yang seperti disampaikan oleh Pak Diki kemarin kaji tiru. Nah, boleh nanti di apa kembangkan di daerahnya masing-masing ketika nanti sudah menyelesaikan pendidikan di sini gitu. Mas Cahyo, Mas Femas, silakan. Ada yang mau disampaikan? Nah, ada. Oh, Nggak Mas ada, Pak. Oh, nggak ada. Oke, ya mungkin nanti rencana kita gini Pak Oyan, mungkin setiap minggu oke, atau tahap rutin kita akan adakan ya, kegiatan-kegiatan seperti ini gitu ya. Jadi menambahkan wawasan di lain mata kuliah dasar ya, dasar umum dan mata kuliah kalian juga apa sangat penting sekali ya, materi-materi seperti yang Pak Oyan sampaikan. Jadi membuka wawasan lebih luas lagi. Gitu kira-kira Pak Oyan. Nggih. ya, Ada Pak Oyan mau siap, siap. ditambahkan lagi? Ya, terima kasih Pak Gede, Pak Dirut, Suksema. Pada intinya, buat teman-teman yang sudah bekerja di industri pariwisata, apalagi yang sudah bekerja di dunia perhotelan, gitu, yang ikut dalam pelatihan ataupun perkuliahan di LPK Ganesha ini, dan juga yang belum, dan juga ada teman-teman, saudara-saudara saya, gitu, saudara kita juga yang dari Sulawesi, dari Sumba, dan yang dari Banyuwangi, gitu, yang saya dengar kemarin, itu jangan berkecil hati, gitu. Karena perkembangan pariwisata bukan hanya terjadi di Bali. Perkembangan pariwisata itu terjadi di seluruh dunia, di seluruh Indonesia, termasuk di Sumba, termasuk di Banyuwangi. Pergerakannya sangat luar biasa untuk di Banyuwangi itu sendiri. Kalau kita kenal dari awal gitu Banyuwangi, dan begitu sekitar 10 tahun terakhir perkembangan pariwisatanya juga sangat pesat sekali. Begitu juga daerah-daerah lain seperti di Sulawesi, karena kebetulan saya pernah juga memegang resort di daerah Sulawesi, perkembangannya juga sangat signifikan, apalagi dibangunnya infrastruktur yang luar biasa, sehingga sekarang perkembangan pariwisata bukan hanya masif di Bali saja, sudah berkembang sangat luar biasa, yaitu sampai ke daerah-daerah yang lain. Apalagi sekarang seperti Labuan Bajo, gitu ya, perkembangannya sangat luar biasa, sangat signifikan sekali. Yaitu jadi di Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, itu juga perkembangan sangat bagus sekali. Yang mana kalau di Labuan Bajo dulu mungkin orang yang berkunjung hanya beberapa, sekarang sudah sangat masif dan sangat ramai, karena saya ke situ mungkin belum 6 bulan yang lalu, gitu ya. Sehingga perkembangan kalau saya lihat dari 5 tahun lalu saya ke situ dan sekarang sangat banyak sekali, dan juga banyak hotel bintang 5 yang baru dibangun lagi
di baju itu sendiri gitu. Dari walaupun yang sudah ada seperti Ayana, Jayakarta dan lain sebagainya, sekarang dibangun lagi 5 hotel berbintang 5. Itu perkembangan yang sangat bagus untuk di daerah itu. Nah, untuk itu ya kami berharap sama halnya dengan Pak Dirut, Pak Jati, dan juga Pak Gede pastinya. Jangan serahkan tongkat kepemimpinan. Kepemimpinan itu diraih atau direbut oleh orang asing. Siap, Mari Bapak, siap. ya, mari kita pertahankan, mari kita rebut justru dari orang asing itu sehingga kita mampu mengendalikan ekonomi kita untuk kesejahteraan daripada keluarga kita. Saya dalam hal ini dan Pak Jati pastinya pasti setuju, Pak Dirut dan Pak Gede, kita menjadi pendorong dan juga menjadi support dan juga memberikan arahan, membantu sehingga ke depannya tongkat-tongkat kepemimpinan di semua divisi, apalagi di tingkat GM gitu ya, itu bisa dipegang oleh orang-orang kita. Ini yang kita titipkan sehingga menjadi motivasi buat teman-teman yang mengikuti perkuliahan di Ganesha ini sendiri. Terima kasih Pak Gede. Oke, terima kasih. Ya. Ini juga waktu juga sudah mungkin lewat gitu ya. Kalau Hmm. tidak ada mungkin nanti boleh diskusi lewat WhatsApp grup gitu ya, Ya. lewat saya juga boleh atau mungkin sedang. Oke, Pak Prof, Punapi, Ya, Niki, Wenten mau disampaikan, ngiring-ngiring. terima Ya, kasih Silakan. Pak Gede. Nggih, Ya, nggih. mungkin perlu di-close dulu PowerPoint ya. Oh, nggih. Saya ya. Nggih, mungkin Ya. nuwun. Pak Wayan bisa di Ya. stop Oke. screen-nya. Ya, di-close Sebentar. ini biar wajah Pak Wayan lebih Ah, cemerlang kelihatan ini di layar nih. Pak Prof belum Siap. sudah Ya. pernah ketemu Pak Prof kemarin kita nongkrong-nongkrong di Ya. Asana. Ya. Nggih, nggih. Ya. Jadi sekali lagi yang ucapkan diawali Om Swastiastu. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, namo buddhaya, dan salam bahagia untuk kita semua. Pertama, izinkan Tiang mengucapkan terima kasih kepada Pak Wayan Karyasel karena telah berkenan ikut hadir dan memberikan pencerahan, pengetahuan tentang pariwisata pada kita semua di Ganesha, terlebih kepada para mahasiswa. Tentu dukungan ini menjadi sangat mulia dan sangat penting bagi kami dan juga bagi kita semua di bidang pariwisata. Karena itu dari apa yang telah disampaikan tadi dan apa yang dipaparkan tentu saja ini bisa memberikan tenaga baru bagi pengelola Ganesha Indonesia yang baru memulai keberanian di bidang ilmu engineering perhotelan, kemudian digital marketing, dan mungkin menjadi identitas awalnya untuk berangkat menjadi kampus yang memang ingin seperti apa yang Pak Wayan sampaikan, Pak Dirut sampaikan tadi, untuk bisa memegang tongkat kepariwisataan itu orang-orang ya lokal dalam tanda petik Indonesia, sehingga emas dari pariwisata tidak lari ke tempat lain. Nah, tentu saja ini menjadi cambuk bagi kita dan tim Ganesha tadi sudah mungkin teman-teman masih ada yang kena macet di jalanan dari Nusa Ya. Dua ya, dari Apurwa Kempensky. Tadi kita MOU dan ternyata mereka welcome kepada Ganesha ini untuk menerima mahasiswa untuk praktik, kemudian ya menjadikan karyawan ya di engineering tadi ya, karena memang beliau inginkan dari pihak manajemen sana praktiknya di sana, lalu ilmunya juga diterapkan nanti bisa di ya di grup hotel ya Kempensky ini di Apurwa ini. Jadi begitu Ya. harapan ya harapan beliau. Jadi ini kan juga peluang. Jadi Pak Wayan sebagai akademisi sekaligus praktisi yang sudah banyak makan garam di bidang pariwisata ini tentu
telah berjasa besar ya. Nah, kemudian jasanya ditambah lagi hari ini untuk memberikan kita semangat untuk membuat sesuatu, barangkali tempatnya jauh dari pusat-pusat pariwisata yang besar, tetapi Karangasem seperti dijelaskan tadi potensinya besar, terutama juga di Tanah Ampo ini. Ya, Ya, potensi ya baharinya mungkin kalau bisa dikelola dengan sungguh-sungguh, mungkin dengan kapal boot yang lebih lebih kecil ya, kapal-kapal boot lebih kecil yang lebih ramai bisa berlabuh di sana mungkin akan menjadi berkembang dengan bagus dan Tanah Ampo menjadi bersinar gitu. Tentu harapan kita adalah mungkin Pak Wayan kalau di ya, BPC PHRI itu ada nggak kebijakan-kebijakan khusus untuk ya membantu di bidang pendidikan untuk peningkatan SDM, salah satunya di program kerja BPC PHRI itu Pak Wayan. Nanti coba kita dikasih gambaran sedikit untuk ini. ya. Ya, mendukung operasional karena Pak Direktur Hmm, ini ngeluh masih peralatan kurang, misalnya ya, hmm, ya beberapa ya, sarana kurang. Jadi yang bisa membantu itu pertama untuk hmm, melengkapi alat-alat untuk praktik. Yang kedua tentu saja yang berkaitan dengan, nah ini memperluas fasilitas pembelajaran tentu saja ya, ya, termasuk karena mahasiswa kita boleh banyak berasal dari luar luar Bali ya, dalam tanda petik. Wah, ya, ini perlu ada tempat penampungan dalam tanda petik, Pak ya, karena ya. uh, uh, rata-rata ekonomi mereka ya masihlah sekelas dengan kita atau mungkin di bawah kita ya untuk membiayai anak-anak sekolahnya. Hmm, Barangkali itu juga ada kebijakan barangkali yang bisa kita masuki untuk menampung anak-anak itu. hmm, Jadi seperti itu. Sehingga apa yang ya, menjadi beban Pak Dirut ya sekarang di tempat di Tanah Ampo ini bisa mungkin ada gambaran sedikit lah untuk ini, terutama beban yang menampung anak-anak yang baru mendarat nanti dari kapal ini, hmm, ya dari Sulawesi ini kita ya, banyak sering berdiskusi. Ya, kira-kira itu dua hal yang perlu Tiang sampaikan di balik semangat kita yang sudah menggebu-gebu, Pak. Dan hmm, Tiang tentu dukungan nanti karena Ketua PHRI khususnya di Karangasem, karena kita bergerak di Karangasem, semoga juga hmm, dimudahkan dalam ya ini izin ya dalam izin hmm, ya, operasional juga nanti ya, supaya bisa dibantu barangkali untuk hmm, meyakinkan mahasiswa dan ini kita untuk lebih cepat bisa bergerak lebih ya, lebih luas karena tantangannya tadi ya engineering ini pekerjaannya kan sebut pekerjaan sangat mulia dan menurut Pak betul. Dirut tadi juga ini sudah levelnya lebih tinggi dari yang beberapa yang lain gitu ya. Hmm, Jadi betul tadi kita sudah berkunjung bahwa engineering itu adalah bagian dari yang memudahkan kehidupan, tidak hanya di hotel tapi bisa di rumah juga. Ya, betul. jadi bisa memudahkan semua. Ya, Kira-kira itu Pak Wayan sekali lagi ya, yang sebagai Dewan Pembina di Ganesha ini uh, mohon tetap dukungan, bantuan dan kerjasama dengan pihak PHRI. Mungkin nanti karena Pak langsung berada di bawah PHRI BPC Bali, jadi ya silakan nanti kita koordinasi. Siapa tahu juga di provinsi ada kebijakan-kebijakan yang bisa mendukung hal-hal seperti ini, kira-kira seperti ya, itu Pak Wayan. Oke, jadi ya. tampaknya banyak permintaan nih dari Tiang ini. Banyak permintaan nih. Ya, Ya, banyak permintaan. Jadi, sekali lagi Tiang berterima kasih bahwa ya, kita bersama-sama, Tiang bukan orang praktisi pariwisata, tetapi baru belajar bersama teman-teman di Ganesha ini untuk hmm, memahami pariwisata, Pak ya. Karena Tiang orangnya orang agama, Pak. Tiang sebenarnya guru siap, SD, Pak, guru agama ya, SD siap, gitu ya. siap, Oke, ya, tadi kira-kira seperti itu, tapi Tiang bersemangat bahwa hotel ini adalah rumah kedua bagi kita karena ya, kita sudah tergantung kepada pariwisata. Baik, terima ya. kasih Pak Wayan atas kerjasama Baik. dan ya dukungannya. Om Hmm. Santi 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 Om Om. santai, santai, Om santai. Santi, Ya, Santi, Assalamualaikum Santi. warahmatullahi Om. wabarakatuh. Salam, namo buddhaya, salam bahagia untuk kita semua. Eh, ya, baik, ada yang lagi Pak Wayan yang ingin ya, disampaikan? baik. Baik. Terima kasih. Jadi Pak
Prof dan juga Pak Gede serta Pak Dirut ya. Jadi tadi disampaikan kalau menyangkut fasilitas gitu ya, dorongan. Kalau kami mudahnya gitu dalam hal ini mungkin nantinya kalau pas ada kegiatan praktikum gitu ya. Jadi kami kan coba memfasilitasi dalam hal ke anggota kami di hotel-hotel sehingga mereka ngasih kesempatan untuk para mahasiswa bisa berkunjung sekaligus juga melakukan kegiatan praktek gitu. Nah, kemudian kedua kalau menyangkut perizinan, kalau ada hal-hal yuk kita komunikasikan gitu. Baik dengan perangkat daerah maupun dengan Pak Bupati dan lain sebagainya. Kalau saran saya juga satu hal karena ini LPK yang boleh dibilang sangat menarik gitu ya buat kami di dunia perhotelan karena LPK yang lain itu kan lebih banyak bergerak di bidang housekeeping, di bidang food and beverage, di bidang kapal pesiar dan sebagainya gitu. Jadi ini cukup menarik engineering dan digital marketing gitu. Ini boleh dibilang menjadi pionir yang kami sangat welcome dengan baik. Sehingga mungkin sarannya nantinya untuk dapat diadakan satu kegiatan seremonial mungkin pada saat nantinya mahasiswanya sudah cukup bisa berkumpul banyak sekaligus kita mengundang Pak Bupati, mengundang Pak Kadis dan juga rekan-rekan kita di hotel-hotel sehingga mereka mengenal bahwa kehadiran Ganesha gitu ya menjadi pionir di bidang LPK khususnya di teknik engineering dan digital marketing gitu sehingga nantinya mendapat dorongan dan juga kalau ada kendala-kendala yang di gininya untuk dapat dibantu atau dipermudah mungkin itu salah satunya yang mana kalau menyangkut penyerapan tenaga kerja gitu ya seperti tadi yang sudah saya sampaikan peluang sangat banyak sekali gitu ya karena selain di bidang terserap langsung di dunia perhotelan itu juga bisa untuk menjadi external job atau pekerjaan luar kita di luar daripada pekerjaan pokok kita di dunia perhotelan. Contoh misalnya di digital marketing itu kan tidak harus kita incas 24 jam di hotel gitu kan. Jadi kalau di hotel tetap jam kerjanya 8 jam, namun bagaimana kita menggunakan waktu di luar 8 jam ini untuk mendapatkan cuan atau rezeki yang lain gitu kan. Dalam hal baik itu kita mendirikan perusahaan digital sendiri gitu kan seperti mohon maaf sih kalau saya sharing mungkin Pak Gede juga sama kita melakukan perusahaan digital yang lain gitu sehingga juga akan berkolaborasi dengan teman-teman di lapangan gitu. Misalnya salah satu contoh saja kecil gitu ya. Misalnya saya menjual snorkeling namun saya sendiri tidak punya alat snorkeling, Prof. Saya tidak punya boot, saya tidak punya snorkel, dan sebagainya. Namun saya jualan di bidang itu di digital, di Google. Dan bila ada bookingan, gitu, ada bookingan masuk, dan langsung karena ada lumayan gitu ya. Ada bookingan-bookingan itu, misalnya ke Blue Lagoon, dan sebagainya. Itu di pemutaran, di spot-spot snorkeling gitu. Jadi kita punya teman di situ yang mengurusi untuk di bidang itu. Nah, sehingga kan kita nggak harus ke situ, kita nggak harus punya bootnya, tidak harus punya snorkelnya, tidak mesti juga harus bisa snorkeling, namun paling tidak mampu menjual produk ini dalam kemasan digital. Gitu. Nah, itulah salah satu yang saya lakukan secara pribadi di luar daripada dunia perhotelan itu sendiri. Gitu. Kemudian teknik engineering. Saya juga mengajarkan tim saya, karyawan saya ngasih kesempatan buat mereka. Jadi untuk menambah kemampuan mereka. Saya
istilahnya menambah pendidikan tim saya. Ada dulu tukang kebun saya, tukang kolam saya suruh dia belajar di BLK di Kabupaten Karangasem. Di BLK itu juga ada pembelajaran gitu di bidang engineering, yaitu di bidang perbaikan AC atau ruang pendingin, kemudian kedua di bidang kulkas itu di pendingin, AC, pendingin, dan juga di bidang kelistrikan. Nah, engineering saya juga ikutkan di sana. Orang kebun saya dulunya saya ikutkan dia di bidang teknik AC. Orang kolam saya juga saya ikutkan di bidang teknik AC. Sehingga sekarang ini saya bukan hanya satu punya orang AC, namun juga sudah orang kebunnya bisa memperbaiki AC paling tidaknya, kemudian orang kolamnya. Walaupun sekarang ini ada yang pensiun dan mereka masih bisa mendapatkan rezeki, gitu kan? Mereka masih bisa mengambil pekerjaan-pekerjaan walaupun sudah pensiun. Banyak yang punya AC, mereka dicari, mereka dihubungi untuk memperbaiki AC-nya, untuk maintenance AC-nya. Kita bantu mengarahkan bekerja sama dengan vendor-vendor AC gitu, sehingga mereka mendapatkan job-job yang di luar daripada job resminya. Nah, itu yang kami juga lakukan, kita dorong pada teman-teman saya, tim saya atau karyawan saya, sehingga selain mereka bisa mengambil upah atau gaji dari perusahaan yang secara resmi, working hours-nya atau selama kerja mereka 8 jam, di luar itu mereka juga bisa mengambil kerja sampingan, namun tidak mencederai daripada pekerjaan pokok mereka, gitu. Sehingga ini menambah wawasan terus buat teman-teman, sehingga jangan berhenti untuk belajarnya hanya di sini saja, gitu kan. Jadi yuk kita terus bertambah dan bertumbuh bersama-sama. Mungkin demikian Pak Gede, sekirang luputnya titiang lungsur Ampura, Pak Frop, Pak Dirut, Pak Gede, teman-teman dosen dan juga teman-teman mahasiswa semuanya. Saya jujur masih banyak belajar. Saya masih jauh sekali. Saya masih harus banyak belajar, baik itu di bidang perkuliahan dan juga di bidang pengajaran dan lain sebagainya. Karena jujur saya lebih banyak di industri gitu ya. Jadinya kalau saya sharing dengan teman-teman ya mungkin belak-belakan aja gitu kan, apa adanya gitu sama kondisi kita di industri gitu. Jadi untuk itu apabila ada hal yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Untuk itu saya akhiri dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Waalaikumsalam, Pak. Om Santi Santi Om. Oke, demikian pemaparan dari Pak Wayan Karyase, kemudian Pak Dir, kemudian Pak Prof selaku pembina. Mungkin kita tutup acara hari ini. Terima kasih semua sudah hadir. Nanti hasil diskusi malam ini mungkin kita akan sharing di grup. Saya akhiri dengan Parama Santi. Om Santi Santi Om Santi Santi Om. Santi. Silakan boleh lip. Terima kasih.